Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Saya terinspirasi dari sebuah channel dari Handi Salabes ya. Silakan di subscribe dan di views ya. Dan diloncengkan gitu ya. Bagus, ini seorang mujahid juga yang berjalan di jalan Allah ya, sesuai dengan yang saya sering-sering dengan Farid ya, musuhnya si Christian Prince dari Amerika. Abdul jihadu kalimatul haq. Jihad sebaik-baiknya adalah menyampaikan kalimat yang benar terhadap orang yang zalim, yang tadi menistakan Islam, tidak memposisikan Islam seperti pada tempat yang semestinya, tapi dijelek-jelekin dan seterusnya. Oke, atau memberikan tabayun gitu ya. Di sini namanya ada juga pendeta ya, pendeta Edi Badai. Edi Badai ditanya, "Gimana Pak Edi Badai tentang si MKC?" Apa kata dia? Si MKC itu Kristennya ecek-ecek. Judulnya adalah sorry, bukan MKC. Setelah saya baca di sini, ternyata namanya adalah Kasman Sunet ya. Jadi Kasman Sunet dalam kurung KC gitu ya adalah Kristen ecek-ecek ya. Termasuk juga si Sofiatul katanya. Di sini si sang debat apa si Edi Badai menantang, "Ayo Sofiatul, debat sama saya," katanya. Wah, bayangkan. Hebat juga ini Pak Pendeta Edi Badai. Meskipun Edi Badai tidak menyebut pendeta, saya sebut aja pendeta nggak apa-apa ya. Pendeta Edi Badai menantang Sofiatul untuk berdebat katanya. Dan menurut Pak Pendeta Edi Badai, katanya si Kasman Sunet itu yang menyebut dirinya Haji Muhammad Muhammad Kece itu katanya adalah Kristen tapi ecek-ecek. Kenapa tidak mencerminkan seorang Kristen dan tidak mengajarkan tentang Alkitab? Ya, silakan dicek sini ya. Mana memframing gitu loh, gitu ya. Orang yang berbicara kayak gini tuh berarti dia nggak ngerti hukum sama sekali begitu, ya. Giliran Pak Hadi Salebes ini kan mengkomentari dari ucapan Ibu Uti ya. Bu Uti itu kan dia, aduh, mari kita galang dana, kita kasihan sama MK aja ya. Dia pincang, lu kasihan. Kenapa ya pincang? Ini kan sesuatu kata-kata kenapa dia pincang itu, kesannya dia tidak tahu. Bahwa kesannya seolah-olah pincang mungkin dipukul, mungkin tidak. Berarti tidak. Memang si KC itu memang pincang, tabrakan, nggak masalah. Dia ngomong sendiri ya di kesaksian, dia tabrakan, lalu kepalanya pecah, kakinya pun dikasih pen. Itu waktu dia murtad pertama. Demikian ya, dan pindah-pindah gitu. Jadi mengungkapkan, aduh kasihannya kakinya pincang, itu kan kesannya seolah-olah kesannya. Khawatirnya kan itu dijadikan sebagai sebuah apa ya, menciptakan rasa simpati sekaligus juga rasa negatif kepada pihak berwenang, soal kesannya mungkin jadi apa-apa yang demikiannya. Itu sesuatu ini kan ditanggapi oleh para komentator di sini ya, di channel Handi Celebes TV ya. Silakan di subscribe dan di like ya. Oke, next. nanti yang mayoritas tersandung hukum dia ketawa-ketawa. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada keadilan dalam menilai gitu ya. Orang Jadi yang belajar begitu gitulah. itu bro, Gimana bro orang kayak gitu? Kristen yang begitu itu mereka itu sudah keluar dari ajaran. Jadi gini, sebenarnya kalau seorang apologet itu sebenarnya loh ya, itu tidak boleh lepas dari lembaga. Sehingga ketika dia salah ada yang menegur. Nah kebanyakan apologet ini independen, liar gitu loh. Itu salah itu. Maka mereka ditangkap gini, biarin, nggak ada urusan. Orang jahat ya menyakiti orang ya ada hukumannya, siapa aja. Itu nggak bisa dihubungkan dengan Kristen tuh. Mereka itu ngaku kayak Paul Zhang, terus model maaf ya Sofiatul, Muhammad Kece itu aku nggak ada simpatinya sama sekali. Nggak simpati aku. Kenapa nggak simpati bro? Anak kan sesama Kristen. Kekristenan nggak begitu. Kekristenan itu jangankan kok menyakiti orang, kita disakiti aja wajib memaafkan kok. Ini malah sengaja. Maksudnya gini, kalau dalam dialog, misalnya TikTok, dia jelekin kita jelekin dia, itu biasa kan. Udah selesai. Ini nggak stylenya begitu terus. Terus nanti jadi kayak membuat sesuatu, jadi menjelek-jelekan Kristen. Kristen nggak begitu loh ajarannya. Kayak Pak Ujang itu tak tentang tuh awal-awal di 3 tahun yang lalu sama aku KO tuh. Sofiatul sama aku, ayo debat apa? KO. Karena dia sepertinya mewakili Kristen padahal belum tentu. Kalau ditanya kamu dari lembaga mana? Independen. Nggak boleh sebenarnya. Nah karena
dunia ini bebas dan Kristiani itu memang nggak begitu ngurusi lah hal-hal begitu ya, maka mereka seolah-olah mewakili Kristen padahal tidak, gitu loh. Itu malah mencemar-cemarkan itu. Tidak mewakili Kristen karena tidak membawa denominasi ya. Meskipun si Kasman Sunet ini kan sering tampil di gereja B ya. Ya pokoknya yang warnanya biru lah itu di Bali ya oleh Pak siapa? Jonathan berapa ya? Pak Jonathan ya. Itu demikian. Dia juga sebenarnya dia seorang hamba Tuhan juga. Di Facebooknya itu dia hamba Tuhan di tahun 2000 sekian tuh sudah punya gaji loh 500.000. Kalau sekarang mungkin udah jutaan, udah punya mobil, udah punya HP 20 juta. Demikian. Jadi menurut Pak siapa? Pak Pendeta Edi Badai, seorang Kristen yang murni itu harus penuh cinta. Kan gitu. Kan gitu. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, ampunilah musuh-musuhmu gitu. Dan sifatnya responsif dan responsif itu gini artinya dia dihantam misalkan Tuhan kamu tuh kan manusia, nah, baru dijawab tuh namanya apologetika, bukan menyerang Quran orang lain, bukan menyerang nabi orang lain tanpa responsi gitu, tanpa merespon sesuatu gitu. Dan harus kasih. Nah, dan harus memiliki lembaga kata si Edi Badai. Makanya kalau dia katakan biar aja itu entah siapa dari gereja mana gitu. Penuh kasih saudara-saudara seperti lagu siapa? Lagu Afgan kan. Bawalah pergi cintaku, bawa kemana engkau mau. Jadikan temanmu, temanmu paling kau cinta. Kita teruskan ke sini ya, ke penemuan daripada si Godian Tembunan tentang jati diri si MKC ini. Siapa sih namanya sebenarnya? Apakah benar Haji Muhammad KC? Sebetulnya si KC juga udah jujur, nama Muhammad tuh bukan nama saya. Itu waktu saya katanya tawaf atau apa, ada orang menyebut, hei kok Muhammad. Jadi panggilannya dia disebut orang Arab sana karena ada TKI kan, disebutnya Muhammad, jadilah Muhammad, tambah lagi H. Rugi kan kalau TKI di Arab, kalau nggak bawa gelar H kan lumayan, gelar H itu kan diwibawain gitu. Demikian ya, next ya. Disampaikan Coach Julius, ini ada di news.detik.com. Ini merupakan forum resmi berita nasional ya. Jabar hari ini Muhammad Kece ternyata warga Pangandaran, pemuda bunuh PSK. Dan ini Muhammad Kece ternyata pernah tinggal di Pangandaran. Muhammad Kece tersangka kasus penistaan agama yang telah ditangkap Mabes Polri ternyata berasal dari Kabupaten Pangandaran, tepatnya di Kecamatan Ciremak. Muhammad Kece diketahui bernama asli Kasman bin Sunet. Duor, ngapain lu nipu menjadi Muhammad Kece atau Cornelius Kosman? Ini pembohongan publik yang luar biasa ya. Dari dulu dia memang kerap mengemukakan pemahaman yang menyimpang sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Oh, jadi si Kece ini kerjaannya dari dulu bertakyah ya, melakukan sebuah penipuan lalu di-share ke masyarakat. Dia juga dituduh warga sebagai misionaris yang mengganggu akidah umat Islam lingkungannya. Wow. Pengkabar Kristus ya. Dia sudah terusir dari kampungnya. Oh, ternyata kasihan juga ya MKC ini, dari dulu DPO sudah diusir oleh warga sekitar dari kampungnya. Sejak tahun 2007 sudah tidak tinggal di desa Limus Gede, kata Kapolsek Cimerak itu umum via telepon. Wah. Ya, ini kan fakta ini nanti akan menjadi dasar bagi lawyer dia atau pembela dia gitu, pengacara dia dalam membela. Ya, apakah Haji Muhammad KC itu benar? Kalau ini adalah salah atau bohong, itu pun menjadi sesuatu. Dan biasa lawyer tuh kalau tahu kliennya itu berbohong, dia akan mundur. Kenapa? Perkara dia pasti akan kalah gitu loh. Tapi kan namanya lawyer tuh nggak tahu ya. Pokoknya menang kalah, lawan saja nggak masalah. Biasa kalau lawyer itu kalau menang dia dapat bonus gitu ya. Kalau kalah ya sebesar UMR lah. Ya, upah minimal gitu, demikian ya. Walau besar. Kita langsung ke Pak Pendeta Edi Badai ya. Agama Kristus yang adalah sebetulnya agama cinta tadi. Bawalah pergi cintaku.
ajak kemana engkau mau, jadikan temanmu, temanmu paling kau cinta. Kenapa saya nyanyi? Karena dia ini seorang penyanyi. Saya masuk ke dalam channel dia, namanya Edi Badai Channel. Isinya tuh nyanyi melulu, meskipun antara birama-biramanya kurang tepat ya. Ya kalau si pendeta Edi Badai ini mau gitu menjadi penyanyi cover, ada. Cuma kalau bisa mungkin perlu nanti saya anukan ya, saya bimbing. Soal masalah ketepatan temponya dan volume-nya. Oke, coba dulu ya bagaimana Edi Badai ini di sesi kedua. Prosedurnya cenderung menghina memang. Aduh, risih aku. Aku dengar dari pertama orang ini kok nggak enak ya. Rohku tuh udah nggak enak. Jadi kerasa kalau orang yang benar-benar di dalam Kristiani itu kerasa ini bukan nih. Ya kalau iya tuh ecek-ecek gitu loh. Jadi padahal nama aslinya nggak ada M-nya loh ya, nama-nambahkan. Ya kan, kalaupun dia Kristen ecek-ecek. Ya, Kristennya ecek-ecek. Ulang lagi, Kristennya ecek-ecek. Jadi mohon mulai hari ini nggak usah tambah M kalau bicara sama beliau, KC aja atau Kasman Junet, ya. Nggak boleh gitu ya. Terus Nabi ke-26 itu apaan? Kalau lo mau berdialog lah, nggak usah menyebutkan sesuatu yang menyakiti hati orang. Lu aku nggak niat gini, nggak bisa. Gua tahu, gua itu kan dulu Pak Hussein sama saya tuh sudah KO lah gitu 3 tahun yang lalu. Dulu kamu jangan begitu. Kamu masalahnya ngomong tentang firman itu bawa lembaga yang besar, bawa kesenangan. Kecuali lu ngomong dagang, lu mau ngomong sabun gua gini terserah lu gitu kan. Nggak bisa begitu. Karena ini dampaknya bisa memecah belah bangsa, bisa memecah persatuan. Jangan dipikir saya selalu no. Merusak toleransi. Iya. Iya. Misalnya kamu kan sama gua kan udah enak gini ya kan. Untung kamu dewasa. Aku lihat, wah ini enak nih teman sama si Hendy nih. Gitu kan. Ya gua mah selalu menempatkan diri di tengah-tengah, bro. Saya nggak mau pernah mendukung sana sini gitu ya kan. Tipologinya siapa sih Edi Badai ini, kalau orang Jawa itu mirip dengan Ibu Rita Wahyu ya. Jadi ngono yo ngono ojo ngono. Jadi gitu yang begitu gitu loh. Kalau lagi miku dhuwur mendem jero. Jadi ya tidak mengedepankan penajaman konflik, tapi kalau bisa dialog yang santun gitu. Dia orang Jawa tok ya, orang asli Jawa, sama Ibu Rita Wahyu sama. Bagus ya, sekarang ini sesuatu yang bagus. Oke, ini pun sama juga dengan Pak Henritan. Pak Henritan pun tidak setuju dengan pengajaran si MKC. Ini silakan ya. Saya posting di Bela Agama di channel ini juga sama ya. Next. Respon terhadap penangkapan si MKC ini. Kita Henry Tandianta MBS. Ya, begini judulnya. MKC sudah, Yong kapan nyusul? Nah, ya. Ini kan sudah jadi berita, MKC sudah ditangkap polisi. Lalu pertanyaannya, Paul Yong kapan menyusul? Ya, saudara-saudara, orang-orang seperti MKC, Paul Yong, saya mau katakan, tidak pernah ada orang yang tobat gara-gara ceramahnya MKC, ceramahnya Paul Yong. Nggak pernah ada orang tobat gara-gara ceramahnya MKC, ceramahnya Paul Yong. Dan channel-channel yang ngaku Kristen lainnya, ya, para debater, ya. Ya, MKC ceramah menjelek-jelekan keyakinan lain. Ada nggak orang yang tobat karena ceramahnya MKC? Nggak ada. Paul Yong demikian pula menjelek-jelekan agama lain, ya. Ada nggak yang tobat karena ceramahnya Paul Yong? Nggak pernah ada. Saudara-saudara, lalu ada orang sok berpikir itu Paul Yong sama MKC juga menyatakan kebenaran. Kamu tahu nggak yang disebut kebenaran itu apa? Yohanes 17 ayat 17, kebenaran itu adalah firman-Mu. Alkitab itu kebenaran. Yohanes 14 ayat 6, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus itu kebenaran. Jadi kebenaran adalah Alkitab yang cerita tentang Yesus. MKC nggak pernah ngomong Alkitab. Pernah Pak, dia kutip-kutip ayat Alkitab ceritanya tentang Yesus Allah apa bukan? MKC nggak percaya Yesus Allah. Nah,
berarti dia bukan pemberita Injil, nggak pernah ada. Demikian. Jadi Pak Pendeta Henditan sama dengan Pak yang dari NTT ya, Pak Mel Atok, bahwa untuk membenarkan, untuk berdakwah atau dalam misi yaitu pengabaran Injil, ya cukup dengan Alkitab saja dan tidak perlu menggunakan Al-Quran untuk membenarkan Yesus. Kenapa kontradiksi? Misalkan begini kata si MKC kan, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminar mursalin ala syiratil mustaqim. Katanya Yasin itu untuk Yesus, kan dipaksakan. Dari kata-katanya saja jelas ya, Yasin. Ya, Yasin. Demikian, tidak ada Yesus itu nggak ada. Dan itu kan ala syiratil mustaqim, dipaksakan untuk akulah jalan kebenaran dan hidup. Padahal di dalam hadis itu dikatakan bahwa Yesus Nabi Muhammad memiliki 8 nama, diantaranya itu Yasin. Itu kenapa kita sering bersolawat kan, ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah dan seterusnya. Dan jalan lurus itu kan ada pada Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim, berilah kami jalan yang lurus. Siapa jalannya? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau beri nikmat. Ghairil maghdubi, bukan yang kau marahi, waladhdallin, dan juga bukan yang kau sesatkan, Yahudi dan Nasrani. Demikian ya. Jelas itu ke Islam, ke Nabi Muhammad. Kenapa dipaksa-paksakan dengan mengungut-mungut itu tanpa sebuah dasar? Tidak ada satu ahli kitab pun, bapak gereja pun, atau temuan profesor doktor atau doktorandes lah, apapun, atau sarjana teologi pun yang menyebutkan bahwa Yasin itu dalam surat Yasin adalah Yesus. Ini kan sesuatu yang berlebihan ya. Oke, demikian saya kira itulah apresiasi kita kepada Bapak Edi Badai dan juga Bapak Pendeta Henry Tandianta. Apa inti serinya? Kesimpulannya, Kasman Sunet ini, atau MKC disebutnya gitu, atau Haji Muhammad KC kata orang-orang dari Kristiani, bernama Kasman Sunet ya. Dia adalah Kristen tapi ecek menurut menurut si Edi Badai dan juga menurut Henry Tandianta. Dia tidak memberikan penginjilan. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.